Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa dalam panggilan-panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan kelak akan menjadi penuntut yang dapat memberatkan kita pada hari kiamat. Quran ini menjadi syafaat buat kita, yang belain kita pada hari kiamat kelak. Di kuburan juga seperti itu. Di padang mahsyar tatkala melewatin sirat. Namun Quran tersebut dapat menjadi penggugat dan penuntut yang menakutkan. Di surah Al-Baqarah ada panggilan Allah agar kita meninggalkan riba. Panggilan yang ke-15 nih berkaitan dengan masalah riba lagi, yang berada di ayat 130 dari surah Ali Imran. Ana akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ahibati fillah, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Yang udah dapat nasihat, yang udah tahu, yang udah ngerti, mbok ditinggalkan. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan dari Allah, nyampe itu penjelasan bahwasanya kerjaan dia haram, riba, nggak boleh, lalu dia resign, dia berhenti, bagi dia yang sudah berlalu. Wa amruhu ilallah, urusan dia ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa man 'ad, barang siapa yang kembali, udah dikasih nasihat tapi balik lagi, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ahibati fillah, di ayat Ali Imran ayat 130 yang baru saja kita bacakan, Allah Azza wa Jalla melarang untuk makan riba berlipat ganda. Akhirnya orang berpikir, oh yang nggak boleh berlipat ganda. Riba itu ada dua. Ada riba nasi'ah, ada riba al-fadl. Riba al-fadl itu seperti beli beras 1 kilo, dapat beras 1,5 kilo. Kurma 1 kilo ditukar dengan 1,5 kilo. Ada tambahan, langsung tambahannya. Adapun riba nasi'ah, riba karena ada tempo waktu, yang itu akan menjadikan berlipat ganda. Awalnya mungkin cuma 11%, cuma 2,5%, 3%, 5%. Akhirnya rumah hilang. 5% itu membuat rumah jadi hilang. Jadi orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka akad riba, mereka itu masih manusiawi. Di mana manusiawinya? Ketika berhutang 1 juta, bayar 1 juta. Kalau tidak lewat tempo. Mau bayar 1 Ramadan, pas bayar 1 Ramadan tetap 1 juta. Tapi 1 Ramadan
nggak mampu membayar, maka di sini baru terjadi akad riba. Mau ditambahin atau dibayar. Kalau nggak mau bayar sekarang, apa-apa, bayar, tapi tambahin gitu. Ini yang akhirnya berlipat-lipat ganda. Ahibati fillah, jangan sampai orang berpikir yang haram itu berlipat ganda. Kalau nggak berlipat ganda, nggak haram. Banyak dan sedikit itu riba haram. Allah sudah mengatakan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Selesai urusannya. Kondisinya orang yang makan riba 1 dirham. Nih, kata Nabi SAW, dirhamun riba. Hadis riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba. Kalau dia utang 10 dirham, mungkin bayar 11 dirham. 1 dirham riba. Apa kata Nabi SAW? Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu. Orang itu makan dan dia tahu itu riba. Dia makan asyaddu min 36 zaniyah. Lebih parah daripada 36 kali berzina. Ini yang makan. Tapi kita tahu yang dilaknat itu bukan hanya yang makan. Tapi ayat ini berkaitan dengan yang makan. Tentunya dosa dia akan lebih dahsyat, lebih berat. Namun yang ngasih makan juga dilaknat. Karena dia makan riba, karena engkau yang kasih makan. Engkau yang ngasih tambahan itu, engkau yang kasih tambahan. Makanya Nabi SAW menutup celah riba ini dengan melaknat siapa? Yang makan, yang ngasih makan, yang menulis, dan menjadi saksi. Karena ini lingkaran setan. Kemudian di antara 7 hal yang perlu ditinggalkan yang menghancurkan manusia, salah satunya kata Nabi SAW adalah wa'aklu riba, makan riba. Kenapa riba diharamkan? Supaya hidup ini nyaman. Riba diharamkan yang pertama demi menjaga hartanya saudara kita, agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Sekarang banyak pinjaman online. Engkau mungkin bukan yang meminjamkan, tapi engkau yang pinjam. Engkau termasuk yang dilaknat. Diharamkan riba supaya dijaga nih hartanya orang Islam. Nggak kita makan kecuali dengan cara yang baik, yang halal. Yang kedua, engkau ingin hartamu berkembang. Jangan dikembangkan dengan utang piutang. Utang piutang itu asasnya adalah berbuat baik sama saudara kita. Engkau mau cari untung, silahkan. Engkau punya uang 1 miliar, silahkan cari untung. Tapi dengan usaha yang real. Kita perlu mengembangkan ekonomi. Bayangkan kalau negara ini istilahnya pinjam meminjam semuanya. Nggak ada yang usaha. Tutup perekonomian. Harus ada usaha real. Kalau engkau mau cari untung dengan meminjamkan uang, ada caranya. Dengan masuk kepada usaha tersebut. Menjadi investor. Bukan menjadi peminjam modal. Tapi engkau minta keuntungan tanpa mau menanggung kerugian. Nggak bisa. Itu riba. Engkau jadi investor, kalau rugi, ikut rugi. Jadi tatkala kita punya usaha, uang yang didapat itu membuka lapangan kerja. Ada orang punya uang 100 triliun atau 100 miliar. Dia nggak perlu usaha kalau mau pakai sistem riba. Dia deposit udah, dia makan riba. Dia pinjamkan ke orang-orang. Itu dilaknat dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tujuannya supaya tidak ada permusuhan di antara kita. Kalau kita ingin hidup damai, Indonesia damai, tentram, hilangkan riba. Ini menjadi penyebab rusaknya hubungan antara sesama muslim dengan cara riba. Kita ingin kedamaian. Dan riba adalah kedoliman.
kepada saudara kita. Berhentikan hal itu. Nggak ada lagi cerita-cerita tadi rumah yang disita, keluarga yang diusir. Penyebabnya riba. Utangnya nggak seberapa. Tapi karena bertahun-tahun ya mau nggak mau. Kemudian membuka pintu kebaikan buat orang-orang beriman. Engkau ingin kebaikanmu bertambah, utangi tanpa riba. Ketika orang itu kesulitan bayar, kasih waktu, kasih tempo waktu. Engkau seperti bersedekah. Ini pintu kebaikan yang Allah buka buat orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, di akhir ayat Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut sama Allah. Jangan meremehkan Allah Azza wa Jalla. Azabnya Allah itu pedih. Khusus riba, Allah sudah mengumumkan perang. Kalau ingin sukses, ingin berkah hidupnya, ingin keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kau ingin tersenyum, didoakan orang-orang banyak, bertakwa kepada Allah, tinggalkan riba. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali pada panggilan yang ke-16 insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.